Yang diperintahkan itu adalah mengatakan kepada umatnya itu i'malu. Ya, i'malu. Artinya apa? Kalian beramallah. Kalian bekerjalah, begitu. I'malu. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, kul, ya, i'malu, bekerjalah, beramallah, fasayarallahu amalakum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal-amal kalian. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, perbuatan kita, amalan kita itu tidak terlepas dari apa? Pengawasan Allah. Fasayarallahu amalakum, kata. Ya. Habis itu siapa lagi yang melihat, Pak? Wa rasuluhu. Ya. Dan rasulnya pun akan melihat apa yang kalian lakukan. Ya, cuma nanti ini butuh penafsiran, Pak. Jadi kalau sekarang Rasul kan sudah wafat, sudah meninggal, kan gitu. Ya. Maka yang dimaksud Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu adalah ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dulu melihat perbuatan para sahabatnya. Jadi kalau perbuatan itu diiyakan, artinya dibenarkan, maka itu menjadi syariat. Tapi kalau Rasulullah kemudian menemukan dari perbuatan sahabatnya itu menyalahi, ya, apa yang diturunkan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka. Makanya di dalam hadis nanti muncullah apa namanya, Pak? Muncullah di antara makna sunnah itu atau makna hadis itu adalah takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti takrir? Yaitu apa yang dibenarkan atau apa yang diiyakan atau apa yang didiamkan oleh Rasulullah dari perbuatan sahabatnya. Maka semua yang didiamkan, semua yang diiyakan atau semua yang tidak disalahkan oleh Rasulullah dari perbuatan sahabatnya, kalau hari ini kita lakukan, itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Ya, itu namanya takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hidup, Rasulullah benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan juga kalau saat ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, apakah melihat amalan-amalan kita, Pak? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat lagi dan tidak mengetahui lagi apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana umatnya yang tidak hidup bersama Rasulullah? Apakah amalan-amalannya nanti ya tidak disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Nanti di hari akhirat amalan-amalan umatnya yang mereka lakukan akan ditunjukkan semuanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperlihatkan, Pak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu kan Allah sebutkan di situ kan? Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dijadikan Rasul itu untuk kalian itu apa? Syahida, saksi. Artinya apa? Perbuatan kita nanti akan disaksikan oleh Nabi Muhammad. Maka kalau hari ini perbuatan kita ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu ditolak, begitulah kira-kira. Bahkan ada diceritakan di dalam sebuah hadis yang terkait dengan telaga. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kan menunggu kita, Pak.
menunggu kita di telaganya. Jadi semua kita ditunggui oleh Nabi Muhammad. Ya, karena nanti kita akan melewati telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marra alayya syariba." Barang siapa yang kemudian dia melewati telagaku itu, dia akan minum di situ. "Faman syariba lam yatma' abadan." Ya. Dan barang siapa yang minum di situ, dia tidak akan haus selamanya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ditunggu oleh Rasulullah di situ. Maka satu persatu umatnya datang. Terlihat dari jauh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad itu, ya dia memiliki ciri-ciri, Pak. Di antara ciri-cirinya bercahaya wajahnya, bercahaya tangan-tangannya, bercahaya kakinya. Pengaruh apa, Pak? Pengaruh wudu mereka di dunia. Maka semakin sempurna wudu seseorang di dunia, semakin bercahaya dia nanti, ya, ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka mau dekat itu, ternyata ada yang dihalangi oleh para malaikat. Tidak boleh menuju telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Itu sahabatku, itu sahabatku." Artinya Rasulullah mengenalinya. Ya dari ciri-ciri tadi. Itu umatku kan gitu. Maka kemudian kata malaikat apa, Pak? "Innaka latadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau Muhammad, gitu kan, kata malaikat, tidak mengetahui. Ya. Jadi disebutkan di dalam hadis itu ada seruan gitu, ya, seruan. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan itu ya suara malaikat gitu, ya. Tapi wallahu alam, tapi yang jelas di zahir hadis itu seruan gitu. Seruannya, suara itu mengatakan apa? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang diciptakan atau dibuat oleh mereka setelah engkau wafat. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Ada orang-orang yang membuat agama, ada orang-orang yang membuat amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Ya, maka disebutkan di hadis itu, "Innaka latadri." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau wafat. Artinya apa, Pak? Orang-orang yang ditahan tadi, yang mereka tidak bisa mendekat kepada Rasulullah di telaganya saat ditunggu oleh Rasulullah di situ, yang kata Rasulullah tadi kalau dia minum di situ tidak akan haus selamanya, mereka tertahan, Pak, karena mereka telah membuat perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Jadi artinya apa? Sesuai dengan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 tadi, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi Rasul nanti akan menjadi syahid, akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Tapi kalau di dunia Rasulullah SAW tidak lagi melihat, tapi yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi, Pak, disebutkan juga di ayat yang kita bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 105 tadi, "Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Ya, beramallah kata Allah, ya, karena sesungguhnya Allah akan melihat amal-amal kalian, wa rasulnya, yang kita sudah jelaskan tadi bagaimana Rasulullah melihat, yang kalau masih hidup berarti beliau lihat ketika di dunia, dan kalau sudah beliau wafat berarti nanti akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, siapa yang akan melihat perbuatan kita? Wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang beriman ini kapan, Pak, melihat perbuatan kita? Kapan, Pak, melihat amalan kita?
Ini di dunia dan juga nanti di hari akhirat. Ya. Di dunia mereka-mereka yang hidup dengan kita, mereka itu akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, antum syuhada'ullahu fil ardh. Ya, kalian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bahkan diulang 3 kali, antum syuhada'ullahu fil ardh. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Artinya apa? Kita orang-orang beriman ini melihat apa yang dilakukan oleh saudara kita, melihat apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di dunia. Ya, yang bahkan Pak, kalau kita nanti memuji apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, kalau kita katakan, ya Allah, dia itu benar-benar orang yang baik, misalnya di saat meninggalnya, kan gitu. Karena kita mengetahui begitu baiknya dia, begitu sempurnanya imannya, maka ketika dia meninggal kita katakan apa? Itu adalah jenazah orang yang sangat baik misalnya. Maka pujian kita itu Pak akan menjadi syafaat untuk orang tersebut. Subhanallah. Dan juga celaannya kita, karena kita bisa melihat Pak, ada orang-orang buruk ya yang mencaci agama Allah, ya, yang merusak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya kepada kita, disampaikan oleh para ulama kepada kita, kita kemudian mengetahui ternyata dia menentang syariat Allah, menentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun kemudian ketika dia meninggal mengatakan itu adalah jenazah yang buruk. Artinya apa? Kita menjadi saksi Allah di muka bumi. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, kata Rasulullah. Masya Allah. Barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, maka sungguh wajib baginya syurga. Masya Allah. Dan kata Rasulullah juga, man asnaitum alaihi syarran wajabat alaihin nar. Barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, wajib dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi mukmin ini Pak akan melihat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan meremehkan Pak ya, penilaian orang-orang yang beriman, pandangan orang-orang beriman. Karena kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105 ini, wa qul i'malu, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, bekerjalah kalian, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini, kalau yang tidak hidup di zaman kita Pak, atau yang tidak menyaksikan perbuatan kita, misalnya dia berada di tempat lain, hari ini tidak melihat perbuatan kita, kan gitu. Nanti di hari akhirat mereka akan ditunjukkan dari perbuatan seseorang itu. Masya Allah Pak, ditampakkan, inilah perbuatan engkau dulu wahai fulan. Ya, kadang kita di dunia saja sudah malu Pak ya kalau ditampakkan keburukan, apalagi nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ditunjukkan. Ya, maka di saat itu Pak, orang-orang yang pendosa itu, yang di dunia suka melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang salah, mereka itu menundukkan pandangannya, nakisu, dan kemudian musyfiqin, kata Allah, mereka itu ketakutan ketika kitabnya itu ditampakkan di hadapannya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Pak ya. Artinya apa? Ketika nanti yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman adalah yang baik, dan mereka pun kemudian
yang menjadi saksi atas kita bahwa kita orang baik. Ya, walaupun tidak perlu ditanya, Pak. Ya, kalau sekarang memang di tempat kita ditanya dulu gitu kan. Apakah ini orang baik? Dijawab baik katanya. Padahal hatinya, alah mana ada baik dia katanya. Ya, nah, ini bohong namanya, Pak. Ya, makanya di zaman Rasul, di zaman para sahabatnya, ya, kita tidak menemukan ada pertanyaan itu. Adapun pujian dan celaan yang diberikan kepada seseorang atau kepada mayat yang sudah meninggal, itu sifatnya spontanitas. Jadi ketika ada lewat jenazah dan kemudian mereka ketahui jenazah itu adalah jenazah orang baik, maka spontanitas mereka pun kemudian memujinya. Itu adalah jenazah pejuang, itu adalah jenazah orang baik. Masya Allah, dipuji-puji dengan kebaikan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, wajib dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga spontanitas, Pak. Kalau ada orang-orang buruk, itu dulu itu bandar narkoba itu dulu apa, Pak? Itu dulu koruptor besar itu, sampai akhir hayatnya nggak taubat gitu kan. Tapi ada juga, oh itu dulu koruptor tapi taubat dia, bangun masjid banyak gitu kan. Nah ini nanti pertimbangannya lain, Pak ya. Ya, makanya koruptor segala taubat, Pak ya. Biar apa? Biar nanti orang-orang mukminin ya bersaksi kepada Allah, orang tersebut sudah taubat ya. Tapi kalau tidak taubat mati, nanti akan apa, Pak? Dikatakan tuh koruptor tidak pernah taubat, sudah mati dia. Maka celaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat dia wajib dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Taubah ayat 105 kemudian Allah katakan, "Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Ya. Jadi kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan juga yang nyata. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Lalu diberitakannya kepada kamu atau kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia. Artinya apa, Pak? Semua yang kita lakukan itu akan ditampakkan kepada kita semua. Maka ketika kita di dunia melakukan amalan-amalan, agar amalan itu menjadi amalan yang kita banggakan nanti, kita harus apa, Pak? Harus itqon di dalam melakukan.